Sekali lagi shalom kepada kita semua. Dan saya percaya bahwa hari-hari kita senantiasa dipenuhi sukacita daripada Tuhan. Amin. Dan walaupun apapun yang kita lalui setiap hari, itu tidak membuatkan kita berkurang untuk berfellowship bersama-sama di dalam Tuhan. Saya percaya melalui dalam pujian dan penyembahan juga boleh menyentuh, menjamah setiap hati kita. Karena dikatakan bahwa di dalam pujian dan penyembahan itu sangat berkuasa. Dan apa yang kita lalui pasti kita dapat atasi dengan sebaik-baiknya di dalam nama Yesus. Pada pagi ini kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat yang bertajuk pertumbuhan yang luar biasa. Sangat panjang temanya, tetapi yang saya ingin sentuh di sini adalah pertumbuhan yang luar biasa. Pertumbuhan yang dahsyat, yang luar biasa yang kita alami di dalam pujian dan penyembahan. Jadi setiap hari kehidupan kita, waktu kita lalui, waktu kita hadapi, kita mungkin merasakan rasa sudah beban berat dan tidak dapat melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Why not? Kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Saya pasti sukacita Allah, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat pada pagi ini bagaimana pujian dan penyembahan itu bertumbuh, menguatkan kita, menjadi dahsyat, menjadi luar biasa. Mari kita lihat di dalam ayat yang dikatakan di situ, Ibrani pasal 12 ayat 28 hingga 29. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 hingga 29. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang dikatakan di sana, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sangat dalam isi firman Tuhan. Dia mengajak kita untuk kita senantiasa bersyukur, untuk kita senantiasa beribadah. Kita sekarang kan boleh beribadah secara onsite. Dan kita tidak takut bahwa pasti Tuhan menyertai. So ambil kesempatan ini berfellowship bersama. Ya. Dikatakan di sana, marilah kita mengucap syukur senantiasa. Beribadah bersama kepada Allah. Karena dikatakan di sana Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Waktu kita datang, kita persembahkan hidup kita. Kita persembahkan hati kita. Dan kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ya. Dikatakan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka hidup kita akan binasa. Allah adalah api yang menghanguskan. Ya, sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dengan takut, bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Apapun yang berusaha menggugatkan iman kita, jangan sampai kita lupa persekutuan kita di tempat ini. Ya, karena Tuhan sangat berkenan kepada anak-anaknya yang benar-benar hatinya membawa di dalam berfellowship bersama di tempat ini. Ya, itu yang dikatakan. Bagaimana ini berkaitan dengan pujian dan penyembahan, di mana dikatakan beribadah supaya saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita tetap hormat dan takut akan Tuhan. Kita lihat ayat yang seterusnya dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kita itu yang datang dari hati, di mana Allah akan bertakhta, Allah akan tinggal, Allah akan diam di dalam hidup kita. Itu sebabnya karena kita ini adalah tubuh ataupun bait Allah. Allah tinggal dalam kehidupan kita. Saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dalam saat mungkin dalam tekanan, dalam masalah, dalam keletihan kita, Allah berkuasa melakukan perkara-perkara dahsyat saat kita mengangkatkan pujian penyembahan kita. Amen. Ya. Karena itu juga saya alami.
Saat saya mengalami tekanan, saat saya mengalami banyak masalah, banyak tantangan, dan saya mengangkatkan pujian korban syukur saya kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan bertakhta, bersemayam di atas puji-pujian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu saya ingin jelaskan bahwa apapun keadaan kita, saat kita alami kehidupan kita setiap hari, mari jangan lupa memuji menyembah Tuhan. Itu salah satu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Walaupun suara tidak baik, walaupun suara sumbang, tapi hati yang Tuhan lihat. Ya, bagaimana kita rindu menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita lihat poin yang pertama. Bagaimana pertumbuhan itu menjadi luar biasa melalui pujian dan penyembahan. Yang pertama adalah mengenai dan atmosfer. Suasana di sekeliling kita saat kita mengangkatkan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saat kita mengalami pertumbuhan, saat kita mendengarkan pujian-pujian, penyembahan kita, dikatakan di situ penyembahan mengubah atmosfer, suasana ibadah kita, suasana kehidupan kita. Saat kita mulai mengangkat suara kita, dikatakan di situ Allah hadir, Allah kenal, Allah ingin masuk dan mendampingi kita. Saya tanya dengan kita, pernahkah kita mengalami saat ada pujian naik, dinaikkan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita pernah merasa meremang? Pasti ada kan? Waktu pujian diangkat dan kamu merasakan ada jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, bulu roma kita semua, itu dia makan goosebump. Ya, karena kita tahu kalau saat kita mengalami goosebump, saat kita mengalami seperti ada bulu-bulu semuanya naik dan bulu roma kita semua meremang. Dan itu pasti hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau setiap pribadi kita mengalami hal seperti itu, mungkin kita tidak menyanyi di sini, tapi di tempat duduk kita. Saya percaya Tuhan ingin berkarya dalam hidup Anda. Amin. Pertumbuhan yang dahsyat saat kita mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita, atmosfer. Ya, itu yang dikatakan sesuatu yang terlihat di atmosfer ruangan ibadah, di mana saat jemaat Tuhan menyembah, sungguh-sungguh diangkat kepada Tuhan. Itu yang adalah atmosfer. Jadi dikatakan yang seterusnya, change the atmosphere with your praise. Change the atmosphere with your worship. Dikatakan di situ, ubahlah suasana ibadah kita dengan mengangkatkan pujian dan penyembahan yang dari hati kita, sehingga kita mengalami lawatan Tuhan. Saya merindukan lawatan Allah secara pribadi di dalam hidup kita masing-masing. Saya merindukan ada breakthrough, saya merindukan ada revival secara pribadi. Karena ini yang saya alami waktu saya diselamatkan, waktu saya terima Tuhan, benar-benar saya mengalami perubahan melalui pujian dan penyembahan. Ada kebangunan rohani terjadi di Lawas pada waktu itu, di mana seluruh dari Sabah dan Sarawak ada yang semenanjung datang. Dan pada waktu itu led Pak Agung Bangau, dia masih hidup. Di mana Tuhan bekerja, pujian dan penyembahan diangkat, dan saya mengalami lawatan Tuhan. Revival terjadi. Bukan hanya revival secara keseluruhan, tetapi revival atmosfer terjadi di dalam hidup pribadi saya. Sebab itu saya merindukan bahwa there's something change di dalam pujian dan penyembahan kita. Jangan biasa-biasa. Kalau kita datang kepada Tuhan, datang ke ibadah, bukan hanya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi pujian dan penyembahan itu juga membuka suasana kita sehingga lawatan Tuhan terjadi. Amen. Mari jemaat Tuhan, jangan anggap kita hanya menyanyi seperti itu. Mari masuk lebih dalam lagi. Kemarin kami selesai bootcamp di Bukit Kanada itu untuk para penyembah.
Ada beberapa yang sudah mendaftar. Hanya melalui nyanyian. Waktu mereka menyembah, tersungkur, berlutut, mengalami lawatan Allah. Sehingga terjadi breakthrough dalam hidup masing-masing. Dan menyedarkan mereka, menegur mereka. Bagaimana Allah benar-benar ingin memakai hidup mereka. Dan jadi seperti kita juga boleh terjadi. Tidak hanya di gereja, mungkin kita di rumah kita menyembah Tuhan. Saya pasti Allah melawat hidup kita. Amin. Saya pasti Tuhan akan merubah hidup kita. Amin. Ya. So itulah kata change the atmosphere with your praise, with your worship. Baru kita akan melihat perubahan terjadi dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 hingga 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ingat ayat firman Tuhan. Bapa mengendaki dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, bukan hanya di bibir saja. Tetapi Tuhan mau dari kedalaman hati kita, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Baru kita akan melihat ada breakthrough, ada lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam kita melihat pertumbuhan, pujian dan penyembahan di sini yang luar biasa dalam hidup kita adalah life. Yaitu kehidupan ilahi yang akan kita alami. Dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga mengatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran setiap hari bersama dengan Tuhan. Sambil kita menyanyi, sambil kita memuji Tuhan. Kita akan mengalami kebenaran daripada roh Allah. Untuk kita merubah suasana hidup kita. Untuk kita menikmati kehidupan ilahi yang ada dalam kehidupan kita. Itu dikatakan mataku tertuju pada kasih setia Tuhan. Dan aku hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari penyembah-penyembah, mari jemaat Tuhan. Mari kita menuju kepada Tuhan. Mata kita mengarah kepada Dia. Karena Dia yang memberikan kehidupan pada setiap pribadi kita. Amin. Pertumbuhan itu dikatakan yang dahsyat. Yang kedua. Yang ketiga. Oke, saya terlupa di situ. Yang ke Roma 14 ayat yang ke-8. Seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ingat itu. Hidup atau mati, kalau hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran, kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Dan kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan, amen. Hidup kita adalah milik Tuhan. Apapun yang kita hadapi di luar di sana. Kalau kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Kalau kita tetap berpegang pada kasih Tuhan. Pada perintah Tuhan. Maka hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jangan sampai kita hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak pengaruh-pengaruh di luar di sana yang berusaha mempengaruhi kita. Jangan sampai hilang pegangan hidup kita. Karena saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan melihat pertumbuhan kehidupan ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Ingat itu, kita adalah milik Tuhan, bukan milik dunia ini, bukan milik setan, ya. So, mari kita lihat yang ketiga. Growth. Pertumbuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi mengenai dengan pertumbuhan dikatakan di sini, mari kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Sambil kita menyembah Dia, sambil kita menyanyi untuk Tuhan, kita akan bertumbuh dan masuk dalam kasih karunia Allah dan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
ku mengasihimu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amen. Amen. Saya percaya saat kita mengasihi Tuhan, saat kita lebih dalam lagi mengenal Yesus dan kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah, kita akan melihat pertumbuhan yang dahsyat yang kita alami setiap hari dalam kehidupan kita, yang menguatkan kita. Apapun tantangan, apapun masalah yang kita lalui, saat kita kenal Tuhan lebih dalam, saat kita bertumbuh di dalam Yesus, maka Yesus akan menguat kita, memegang kita, mempertahankan kita, melindungi kita dari segala sesuatu yang berusaha menjatuhkan kita. Yang penting iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amen. Kita lihat seterusnya. The potential God put in you is in seed form. Grow and develop it. Dikatakan di situ, potensi-potensi apapun yang ada dalam perkembangan dalam hidup kita, Tuhan taruh dalam hidup kita menjadi sebagai satu benih ya, yang akan bertumbuh dan akan berkembang. Jadi saat kita mengangkatkan segala pujian hidup kita, penyembahan kita kepada Tuhan, itu adalah benih-benih yang Tuhan taruh sehingga kita boleh hidup, bertumbuh, berkembang menjadi kesaksian bagi banyak orang. We are the channel of blessing, amen. Kemanapun kita pergi, saat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saat kita dikatakan di situ, waktu kita berkembang di dalam pelayanan kita, di dalam potensi kita, dalam talenta kita, karunia kita. Walaupun mungkin kita tidak tampil di hadapan. Saya katakan waktu bootcamps, there's blessing, there's hidden blessing. Ada sesuatu berkat-berkat tersembunyi yang sebenarnya Tuhan taruh dalam hidup kita, tapi kita belum kembangkan. Dia belum bertumbuh luas, tapi mari bertumbuhlah di dalam hadirat Tuhan, bertumbuhlah di dalam kuasa Tuhan, baru kita akan melihat kita menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Amin. Mari bertumbuhlah di dalam hidup kita, iman kita, rohani kita kepada Tuhan. Seterusnya, as we grow close to God, we grow closer to others. Dikatakan di situ, semakin kita bertumbuh iman kita, hidup kita kepada Tuhan, kita semakin dekat berfellowship, bersatu dengan yang lain. Kita saling mengasihi, kita saling mencintai, karena kasih Kristus ada dalam hidup kita. Dan as we grow closer to others, waktu kita mulai mendekati orang-orang yang lain, kita berfellowship bersama, membawa mereka kepada Tuhan, mereka juga akan dekat kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi, we are the channel of blessing. Kalau hidup kita bertumbuh luar biasa di dalam Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan, di dalam apapun pelayanan kita, maka kita akan menjadi kesaksian dan banyak orang akan datang mendekat kepada Tuhan. Amen. Ya, itu yang kita rindukan. Bukan hanya sekadar jangan kedekut untuk memberikan, memberkati orang lain melalui talenta yang ada pada kita. Itu yang ada yang ketiga, growth. Seterusnya yang keempat, power. Kuasa atau kekuatan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu yang mereka semua. There is power in praise and worship. Waktu Paulus dan Silas dipenjarakan, mereka hanya melakukan, mereka berdoa, mereka membaca firman sambil mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam ayat yang ke-25? Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Terbukalah, dikatakan di situ, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Terbukalah semua pintu. Segala belenggu-belenggu yang membelenggu mereka terlepas.
Waktu kita mengangkatkan pujian dan penyembahan dengan hati yang sungguh-sungguh, apapun yang membelenggu kita, apapun yang berusaha merosak, mempengaruhi hidup kita, saat benar-benar kita menyatakan dengan kuasa Tuhan, pasti dilepaskan dalam nama Yesus. Amin. Segala sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya kekurangan dari segi financial pasti diberkati Tuhan, karena ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Mari katakan bersama amin. Amin. Ya. Katakan orang kiri kanan kita, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. There is power in praise and worship. Power. Ya, itu yang kita mau lihat, bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas bagi kita. Mungkin kita mau katakan, saya tidak pandai nyanyi. Tapi mari menyanyi intim dengan Tuhan dari hati kita. Baru kita akan melihat kuasa Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Mungkin kamu katakan, suara saya tak sehebat orang lain. Tapi suara yang Tuhan inginkan adalah suara hati kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Ya, kita lihat seterusnya. Experiencing the mighty power of God. Mengalami kuasa begitu dahsyat, maha dahsyat Tuhan kita. Ada power. Tuhan berkuasa dalam setiap hidup kita. Ya. Mengalami kedahsyatan Tuhan setiap hari. Itu yang kita rindukan. Mengalami, ada pengalaman-pengalaman yang dahsyat bahwa Tuhan bekerja. Waktu saya ceritakan, ada satu saat saya bersama rombongan kami di negara kami sendiri. Saya melayani bersama dengan beberapa pendoa syafaat, karena saya disuruh dalam memimpin pujian dan penyembahan. Itu di Sabah. Satu saat waktu kami mau beribadah, hujan lebat turun. Ya. Hujan lebat dengan guru, dengan apa lagi, kilat dan sebagainya. Dan sehingga menyukarkan kami untuk ke gereja. Dan suatu saat Bapak katakan, Bapak saya seorang pendoa juga dan seorang hamba Tuhan. Menyanyilah kamu, dia kata. Saya pasti Tuhan pakai suara kamu menyatakan kuasa. Kuasa dari Tuhan. Dan saya menyanyi, saya katakan apa yang saya mau nyanyikan. Nyanyikanlah dari dalam hatimu, apa yang keluar itu pasti powerful dari Tuhan. Waktu saya menyanyikan sebuah lagu sambil saya main gitar. Kami yang lain berdoa mengelilingi saya berada di tengah-tengah. Saya menyanyi dan bermain gitar. Sambil saya berdoa, di dalam hati saya sambil menyanyi, saya proklamkan kuasa Tuhan. Ya. Dan waktu saya selesai, saya menyanyi, saya merasakan ada rasa sangat sejuk dari kaki saya sampai ke badan. Dan akhirnya waktu saya merasakan itu, saya sudah tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dan saya dikelilingi oleh doa-doa daripada pendoa syafaat. Dan saya terberhenti menyanyi karena saya sepertinya sangat lemas di dalam hadirat Tuhan. Saya tidak rasa, terus gitar saya lepas. Dan waktu itu terjadi, hujan terus berhenti. Ya. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan melihat kesungguhan ke dalam hati anak-anak Tuhan. Tidak mustahil. Ya kan, jangan saja kita kan berhentilah hujan. Nah, tiba-tiba kita tidak beriman. Memang tidak beriman. Memang tidak berhenti. Ya. Waktu itu berhenti dan akhirnya kami dapat ke gereja. Dan satu lagi kesaksian saya. Tidak sebut ke saya tempat saya. Ada kejadian api yang tidak pernah terbakar. Maksudnya padam. Ya, kamu tahu tempat Shell. Sangat besar, dalam beberapa bulan tidak ada. Tidak dapat padam. Dan beberapa dari negara lain berusaha memadamkan, saintis-saintis. Tidak juga padam. Dan akhirnya Roh Tuhan katakan kepada beberapa pendoa syafaat. Datang, dekat di situ. Dan mereka berdoa. Jauh daripada tempat itu. Jauh, karena api itu sangat besar dan sangat panas. Waktu mereka berdoa, mereka menyanyi. Setelah berbulan-bulan itu api itu tidak padam. Tapi karena kuasa Tuhan, bukan karena pendoa syafaat, bukan karena apa. Kuasa Tuhan, waktu mereka berdoa itu juga diadakan dengan doa puasa sebelumnya.
Mereka berdoa sambil menyanyi dan katakan, hai api, redalah. Dan dengan sekelip mata, api itu turun. Itu benar-benar terjadi. Saya tidak sebutkan negara kami, tempat mana. Ya, api itu segera turun. Dan sehingga api di tempat Shell yang terbakar di situ padam. Karena kalau mungkin ada yang sudah pernah dulu lalu di jalan itu semua hitam saja di jalan raya. Saya lupa tahun berapa. Tapi itulah experiencing the mighty God, power of God. Amen. Saya percaya tidak mustahil kalau Tuhan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kalau kita imani, kalau kita lakukan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti Tuhan lakukan mukjizat-mukjizatnya. Amen. Ya. Experiencing the mighty God, power of God. Yang kelima, victory, kemenangan. Dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat 34. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan yang berjalan menyertai kita. Sehingga dia berada di depan kita memberikan kemenangan saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita ingat imbas kembali, waktu mereka mengelilingi dalam perjanjian lama, waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko, mereka tidak membaca firman dan sebagainya, tetapi sambil mereka berdoa, memuji Tuhan, berteriak, mereka mengelilingi selama 7 kali. Dan sehingga waktu mereka yang terakhir mereka bersorak, berteriak, menyanyi, memuliakan nama Tuhan, akhirnya tembok Yeriko rubuh. Itu kemenangan yang dahsyat yang dialami saat itu. Ya, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita saat kita mulai bertumbuh secara dalam di dalam Tuhan. Saat kita mengangkatkan pujian dan penyembahan kita yang sungguh-sungguh dari hati kita. Kemenangan dari masalah kita. Kemenangan dari segala kekurangan keuangan kita. Kemenangan dari segala tekanan kita. Kemenangan dari segala tantangan hidup kita. Itu kita amini. Saya percaya mukjizat Tuhan pasti terjadi. Amen. Ya. Coba. Haleluya Jesus. Yes. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, kita semua, kemenangan. Amen. Yesus memberikan kemenangan dari masalah kehidupan kita, dari tantangan hidup kita, dari apapun yang kita alami saat ini. Saat kita berjalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan di situ bahwa dialah yang berjalan menyertai kita, berperang bagi kita, melawan musuh-musuh yang ada di sekeliling kita. Bukan musuh secara manusia, tetapi penguasa-penguasa di udara. Ya, semua yang kita alami, tekanan, masalah, tantangan itu adalah musuh kita. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan saat kita berjalan bersama-sama Tuhan. Mari katakan bersama amin. Amin. Yang keenam, holiness, itu kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 hingga 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saat kita mau mengalami ada pertumbuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam pujian penyembahan, mari membuatkan hidup kita, hati kita kudus di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan di hadapan kita.
Kalau kita mungkin merasakan kita tidak bebas, kita tidak beres, kita belum selesai dalam masalah hidup kita. Ya, Tuhan tidak mau itu, untuk melihat ada sesuatu yang tidak beres, yang tidak selesai dalam hidup kita. Dia mau hati kita kudus. Dia mau hidup kita kudus. Dia mau setiap perkataan kita kudus. Dia mau setiap perbuatan kita kudus. Pergaulan kita kudus juga. Baru kita masuk sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Amen. Itu yang kita harus lakukan. Karena Tuhan kita kudus. Sebab dikatakan di sana, kuduslah kamu. Itu firman Tuhan. Sebab aku kudus. Ya. Ingat ya tuh, bahwa kita apabila kita mau masuk menghadap Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kuduskan hidup kita, hati kita, seluruhnya untuk menghadap takhta Tuhan. Karena Tuhan berkenan dalam hidup kita yang benar-benar kita persembahkan, kita kuduskan di hadapan Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir. Yang ketujuh, unity, kesatuan. Mazmur 133 ayat 1 hingga yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi unity. Saat kita bersatu di dalam mengangkatkan pujian dan penyembahan kita. Saat kita berkumpul bersama, kita berpegangan tangan, kita berfellowship bersama. Dikatakan di sana alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun. Maka berkat Tuhan mengalir. Minyak daripada urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saat kita mengangkatkan pujian dan penyembahan kita. Saya percaya Tuhan melakukan unity di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, di dalam jemaat kita. Seperti yang dikatakan sebagai Bapak Gembala kita, my family, my church, my family. Unity di dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Setelah itu mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan bekerja. Kalau kita benar-benar ingin memiliki kesatuan di dalam gereja, my church, my family. Lakukan pemulihan dalam hidup kita. Pengampunan dalam hidup kita. Lakukan terobosan dalam hidup kita. Supaya kita mengalami benar-benar my church, my family. Banyak yang kita lalui. Tapi pada saat ini, mari lalui berjalan bersama dengan Tuhan. Amen. Ya. Oke, yang terakhir di sini. Tuhan sangat senang dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan dengan penuh kesungguhan. Persembahan ini seringkali dinaikkan dan menjadi dupa yang harum bagi mezbah Tuhan. Pujian dan penyembahan yang tulus dari hati dapat menyentuh hati Allah dan melimpahkan perkenanan atas kita. Dikatakan di situ, Tuhan sangat senang setiap pujian dan penyembahan kita dinaikkan. Melalui musik kita, melalui tarian kita, melalui nyanyian kita, dan melalui nyanyian hati yang kita persembahkan. Baru kita akan lihat pujian dan penyembahan kita itu menjadi sebagai satu dupa yang terangkat dan berbau harum kepada Tuhan. Kita merindukan ada satu dupa yang berbau harum dari hidup kita, hati kita, persatuan kita, pertumbuhan kita. Kuasa dari Tuhan. Maka Tuhan mencari penyembah yang benar. Dan dikatakan juga di situ, pujian dan penyembahan yang harus tulus dari hati, yang dapat sampai kita menyentuh hati Bapa di surga, sehingga dia melimpahkan perkenanan atas kita. Mari saya ajak pemusik ataupun backup singer semua yang datang ke depan. Ayat yang terakhir yang akan kita tutup pada pagi ini. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau kita ingin mengalami pertumbuhan yang dahsyat di dalam Tuhan,
Yang pertama kita harus alami tadi adalah apa? Masih ingat? Atmosfer. Suasana. Yang kedua, life, hidup kita, kehidupan ilahi yang kita persembahkan. Yang ketiga, adalah growth. Yang keempat adalah power. Yang kelima, victory, kemenangan. Yang keenam, kekudusan, holiness. Dan yang terakhir adalah unity, kesatuan kita. Sebab itu dikatakan di dalam ayat yang terakhir tadi, mari kita oleh Dia yang senantiasa mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Ucapan-ucapan bibir kita yang memuliakan nama Tuhan, bukan ucapan yang menjadi kutuk, bukan ucapan yang membuatkan orang lain tidak berkenan kepada kita. Mari biarkan ucapan kita persembahkan kepada Tuhan. Baru kita akan lihat pertumbuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Mari saya ajak jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu, kita tinggikan nama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, yang harus kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Jesus. Ku tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Bapa di surga. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, yang layak kami sembah. Haleluya Jesus. Jesus, Jesus. Mari berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari angkatkan suara kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Mari kita tinggikan Tuhan dalam roh
saat kita ingin tinggikan nama Tuhan, Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Baru kita akan mengalami breakthrough dalam hidup kita. Baru kita akan mengalami kuasa Tuhan. Baru kita akan mengalami pertumbuhan, kekudusan, unity dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menjamah kita, menyentuh kita, memulihkan hidup kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang memakai hidup kita. Mari kita dengan bertumbuh di dalam Tuhan senantiasa, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus secara pribadi kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Angkatkan hati kita di hadapan Tuhan. Apapun masalah, apapun yang kita lalui saat ini, Allah ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini. Biarlah melalui firman-Mu ini Bapa, terus akan menjadi rema, menjadi benih yang akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Untuk kami lebih dalam mengenal Engkau. Untuk kami lebih masuk dalam pujian dan penyembahan kami. Dan kami mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Kami mengalami pertemuan ilahi muka dengan muka secara pribadi Bapa. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, jamah hidup kami. Untuk kami lebih meninggikan Engkau dalam kehidupan kami. Banyak di luar Tuhan di sana yang berusaha membuatkan kami, menarik kami keluar. Tapi pada saat ini Bapa, teguhkan iman kami untuk tetap kami berpegang pada janji Tuhan bahwa kemenangan akan kami terima sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sebagai satu rema benih dalam hidup kami ini Tuhan. Ditaruh di dalam setiap hati kami. Untuk kami tetap kekal tinggal di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Menjadi sebagai satu benih yang akan tumbuh di dalam hati kami. Dan kami akan bertumbuh, kami akan berkembang. Sehingga kami terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucapkan syukur, kami kembalikan pujian syukur kami di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Mari semua katakan bersama-sama, amin. Mari kita beri sorak-sorai kepada Tuhan. Silakan duduk. Tuhan